Bapak, Mama, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, saya tahu bahwa cuaca panas dan karena itu harus banyak gerakan yang kita lakukan, tetapi saya berharap bahwa kita tetap ada dalam sukacita. Amin. Berikan salam pada kiri kanan, katakan damai Tuhan besertamu. Ya, kiri kanan muka belakang, jangan sampai di belakang sana ya. Di balkon nih kayaknya semua duduk diam saja. Ya, jangan berpikir untuk bersalaman dalam hati. Tema yang diberikan oleh Majelis Sinode untuk kita renungkan pada kebaktian hari ini yaitu persembahan, kualitas atau kuantitas. Persembahan, mutu atau jumlah. Bapak, Mama, dan anak-anak yang terkasih, bicara persembahan, apakah itu besar ataupun kecil, di hadapan Tuhan ternyata itu bukan hal yang terpenting. Karena apa? Karena Tuhan tidak meminta sesuatu yang tidak kita punyai. Tuhan menerima berapa saja yang rela kita berikan sesuai dengan pemahaman iman kita tentang berkat yang kita telah terima daripada Ia. Namun, diskusi di sekitar persembahan seringkali masih terdengar begitu sinis. Ketika masih ada pertanyaan demi pertanyaan, apa makna persembahan? Kenapa ada dalam liturgi persembahan itu? Haruskah persembahan itu diberikan sekarang, tidak nantikah? Nanti itu persembahan untuk siapa? Dikelola dengan baik dan benar, tepat sasaran atau tidak? Apakah persembahan itu kita memberi dari sisa belanja, ataukah setelah berkat itu kita terima dan kita langsung sisihkan untuk persembahan? Sekiranya kita tidak ada dalam diskusi-diskusi itu, tapi kalaupun masih ada, maka setidaknya firman Tuhan pada saat ini menolong kita untuk kemudian bagaimana kita memiliki pemahaman yang baru sekaligus komitmen yang dinyatakan dalam sikap hidup beriman hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sehingga pemberian atau persembahan kita dia bernilai dalam pandangan Tuhan. Ada dua bacaan yang mencoba untuk mengajarkan kepada kita tentang persembahan maknanya. Bacaan yang pertama dari Perjanjian Lama, pertama Tawarid 29 ayat 13 sampai dengan 17. Kalau kita membaca secara keseluruhan, Bapak, Mama, dan anak-anak, bacaan ini menyaksikan betapa seriusnya seorang Daud mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Daud sadar bahwa Salomo penerusnya dalam hal kepemimpinan dan pekerjaan belumlah berpengalaman. Itulah sebabnya selain meminta dukungan dari para pembesar Israel, Daud juga mencoba untuk mendorong umat Israel memberikan persembahan bagi pembangunan Bait Allah. Daud ini dia tidak hanya sekedar berbicara atau berargumentasi tentang apa itu persembahan, tetapi ia sendiri telah terlebih dahulu mempersembahkan hartanya untuk pembangunan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah bagian dari pengakuan imannya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Persembahan adalah merupakan sebuah pengembalian dari apa yang telah Allah berikan.
Manusia di sini hanyalah pengelola berkat Allah. Sehingga yang utama adalah bagaimana ketulusan hati dalam memberi, bukan besarnya persembahan itu sendiri. Nah, apa yang diteladankan oleh Daud ini menjadi alasan yang kuat bagi para pembesar dan umat Israel saat itu untuk juga berkontribusi memberikan persembahan untuk pembangunan. Kalau kita mendengar tadi apa yang dibacakan dan kita ikuti pembacaannya secara seksama, kata-kata di dalam pertama Tawarid itu dia juga tercantum di dalam bagian persembahan liturgi Gereja Masehi Injili di Timur. Bacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kisah yang sebenarnya sudah berulang kali kita baca dan kita dengar. Sejauh pandangan mata dan pandangan pengamatan yang seksama dari Yesus, pada akhirnya Yesus sendiri berani menyatakan pujian kepada seorang janda miskin yang memberikan 2 keping uang. Pemberian yang bertolak dari kekurangan sang janda, dan tindakan ini adalah tindakan menyerahkan seluruh yang ia peroleh hari itu. Sebuah tindakan yang sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh orang kaya, karena mereka memberi dari kelebihan mereka. Dan setidaknya kita dapati bahwa apa yang dilakukan oleh sang janda ini, di dalamnya ada penyataan iman sekaligus penyerahan diri yang total kepada Allah. Kenapa sampai Yesus membuat sebuah pernyataan pujian? Karena ia dapati di situ ada pengorbanan, ada ketulusan hati, bukan formalitas atau jumlah yang besar. Dan bagi Yesus itulah persembahan yang sejati. Bapak, mama, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 bagian pembacaan Alkitab ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita belajar, mari jadikan persembahan kita sebagai persembahan yang berharga di mata Tuhan. Untuk bisa sampai pada sebuah persembahan yang berharga, harus bertolak dari ketulusan dan sukacita mendasari pemberian itu. Karena memang kita mau untuk memberi. Setiap pemberian kiranya tidak dilatar belakangi untuk bagaimana kita mendapatkan pujian. Atau katakanlah kita berharap bahwa kita akan mendapatkan ucapan terima kasih ataupun pemberian balik. Motivasi yang tidak tulus di dalam memberi, dia hanya akan mengurangi nilai dari pemberian kita tersebut. Jikalau persembahan kita ingin berharga, maka kita memberi dalam kerelaan untuk berkorban. Pada dasarnya, setiap pemberian yang bertolak dari keterbatasan dan kekurangan, dia akan jauh lebih bernilai, terlepas dari besar kecilnya nominal pemberian itu sendiri.
rela hati, bukan dengan sungut-sungut, apalagi ada dalam sebuah penyesalan karena telah berkorban. Pengakuan akan Tuhan sebagai sumber hidup dan berkat yang kita peroleh. Hendaknya setiap pribadi mengakui bahwa kehidupan kita dan segala yang kita miliki asalnya adalah dari Tuhan. Kita boleh berusaha, kita boleh berkarya, tetapi kalau Ia tidak memberkati, maka apa yang kita kerjakan daripadanya kita tidak memperoleh sesuatu. Tanpa Tuhan dengan kasih setia-Nya yang memelihara, kita tidak mungkin hidup, ada, berkarya sampai dengan saat ini dan juga saat-saat ke depan. Tentu setiap kita telah menjadikan diri kita sebagai pribadi yang memberikan persembahan. Dan kita berharap bahwa persembahan kita adalah persembahan yang berharga di mata Tuhan. Memberi untuk melupakan, bukan memberi untuk mengingat dan mengharap kembali. Pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan sehingga dinilai berharga dalam pandangannya? Kita semua menikmati hasil dari pemberian itu sendiri. Tanpa kita sadari, kita yang pernah memberi dengan cara Tuhan, Tuhan membalaskan kembali bagi kita dalam setiap peristiwa, situasi dan kondisi hidup. Karena itu jangan pernah berhenti untuk memberi, karena dengan memberi kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Hal yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan. Jadikanlah diri kita teladan dalam memberi. Keteladanan memberi, dia harus mulai dari keluarga kita masing-masing. Lingkungan yang terkecil, persekutuan yang terkecil, yang terbangun berdasarkan kasih Tuhan. Ketika kita mampu untuk mengajarkan anak-anak kita, memberikan teladan bagi mereka, memberi persembahan, maka sebenarnya kita sedang menabung pembelajaran iman bagi anak-anak kita, untuk kemudian mereka hidup di dalam percaya kepada Tuhan, sumber segala berkat. Untuk mereka mengimani bahwa apapun yang dimiliki oleh keluarga itu adalah merupakan bagian milik Tuhan yang dititipkan untuk dikelola bagi kehidupan kita keluarga, tetapi juga untuk menghadirkan diri bagi sesama. Kalau kita orang tua tidak mampu memberi teladan dalam hal memberi persembahan, maka jangan juga untuk kemudian kita ada dalam menilai keluarga lain yang tidak mengajarkan anak-anaknya memberi persembahan. Masa kecil kita punya cerita tersendiri. Bagi saya sendiri, masa kecil dengan ajaran orang tua, teladan orang tua, mengikuti ibadah wajib bawa persembahan. Sehingga ketika pengalaman bersama dengan teman-teman
ikut sekolah minggu, tangguh itu diedarkan dan kemudian teman-teman hanya buka tangan, tandanya mereka tidak diberi persembahan oleh orang tua, mereka tidak bawa persembahan dari rumah. Itu menjadi pembelajaran tersendiri. Ada dalam pertanyaan dua pertanyaan. Apakah memang orang tua tidak memberi mereka persembahan, ataukah persembahan itu sudah habis untuk beli gula-gula? Dalam pertanyaan kepada teman, jawaban yang saya dapatkan, tidak kasih persembahan. Tapi ada juga yang bilang, tadi beli gula-gula jadi tidak mungkin saya taruh gula-gula di tangku persembahan. Bapak Mama, tidak ada nikmat berkat Tuhan yang mampu untuk kita sangkali. Ia senantiasa memberikan bagi kita berkat-berkatnya. Sekecil apapun jumlah yang kita terima dari setiap usaha dan kerja yang kita lakoni. Beri teladan bahwa di dalam kekurangan sekalipun kita harus memberi untuk Tuhan. Sebagai tanda syukur, terima kasih. Tetapi juga akta iman kita tentang siapa sebenarnya pemilik kehidupan ini, nafas ini, tetapi juga segala sesuatu yang ada di dalam genggaman kita, di lumbung kita masing-masing. Kalau untuk Tuhan saja kita tidak mampu memberi teladan, maka jangan pernah berharap bahwa anak-anak juga akan memberi bagi kita ketika kita buka mulut bahwa kita orang tua membutuhkan sesuatu dalam hidup ini. Karena untuk yang tak kelihatan memberi saja itu enggan, apalagi yang kelihatan di depan kita. Bapak, Mama, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dengan pembelajaran yang kita terima saat ini, kita semua kemudian ada di dalam introspeksi diri yang mendalam tentang persembahan yang diberikan. Apakah sungguh telah berkualitas, ataukah kita lebih memperhatikan kuantitas atau jumlah persembahan itu sendiri? Hikmat Tuhan menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi kita, keluarga, dan juga Tuhan. Amin.